Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum malam, Pak Dokter. Ya, gimana kabar semuanya? Sudah sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Oke, silakan teman-teman bagi yang tidak berhalangan untuk on kamera ya. Biar kita mulai perkuliahannya. Bagaimana sudah diunduh, di-download materinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ya. Ya. Ya, baik. Kita mulai saja. Ini sengaja memang saya telatkan 15 menit ya. Untuk Anda masuk dan juga mengunduh atau membaca materi yang saya share di dalam admin ya. Jadi teman-teman silahkan yang belum itu diunduh supaya nanti masuk ke dalam historinya ya, histori atau absensinya. Ya, baik saudara-saudara semuanya. Nah, kita mulai saja untuk diskusi kita malam hari ini. Saya sapa kembali ya, absen lah sekalian ini. Kenapa Bu Devi udah ngantuk nih kayaknya? baru masih Pak, aku di senja nih. jalan. Iya, Ya. masih di jalan, Pak. Maaf Iya, ya, iya, Pak. iya. Masya Allah. Kalau ibu-ibu pejabat ya begini ya kan, masih di jalan malam-malam pulang kerja ya. Luar biasa nih perjuangannya nih. Anak-anak udah pada Hujan, nunggu Pak, di tadi, rumah. Pak, macet. Iya, iya, iya. Iya. Ini baru pulang dari kampus ini ya, Mbak Devi ini. Iya, Pak, betul. Baru dari Ya. kampus tadi. Oke, selamat bergabung ya. Mas Imam juga ini masih di kampus juga, Mas. Ya. Masih, Pak Dokter. Masya Allah. Luar biasa ini. Nah, ini Pak Firmansyah udah di rumah nih seperti ini. Ya, Prof. Di rumah nih, Prof. Alhamdulillah ya. Oke, selamat bergabung semuanya. Nah, Mbak Dewi Hasdiana ya, selamat bergabung juga. Hadir, Pak, ya, siap. Nah, Mbak Hafsah An-Nasihah, selamat bergabung ya. Halo, Mbak Hafsah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Pak. Ya, oke. Nah, Mbak Yuni Sari ya, selamat bergabung juga. Nah, halo, mana suaranya? Saya panggil dulu lah ini, biar kedengaran suaranya. Iya, Pak. Hadir. Nah, Mbak Rizka Ragil nih, ini kelihatan wajahnya. Iya, Pak. Nah, mana udah pulang kerja nih? Masih di kantor, Pak. Masya Allah. Waduh, ini keren nih, berarti lagi mikirin masa depan ini. Berat kayaknya ini ya. Nah. Oke, selamat bergabung ya. Nah, berikutnya Mbak Desi Satriani, SPD. Nah, Hadir, Pak. ya. Oke. Mbak Reni Novianti juga. Hadir, Pak. Saya udah kayak penyiar radio aja nih. Menyapa dulu para audien ini. Mas Dian Pangarso. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ilham Irsyad Rishadi. Hadir, Pak. Gabung ya. Ya, Pak. Mas Wahyu Aji Purnama. Kalau orang Jawa hadir, Pak. Purnomo. Oh, kalau Purnama saya orang Sunda, Pak. Oh, Purnama orang Sunda ya. Kalau Jawa Purnomo ya. Nah, Jawa Purnomo. Mas Benar, Agus Hermawan. Assalamualaikum, Prof. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Sehat ya. Mbak Cici
Paramida Martalia. Siap, hadir Prof. Ya, alhamdulillah. Berikutnya saya sapa juga ini Ibu Ketua kita, Ibu Solihat. Hadir Prof, maaf off kamera ya Prof. Nah, lagi di jalan sepertinya nih. Ya hadir Prof. Ya, baik. Berikutnya Anis Elsa Marshanda. Selamat bergabung. Hadir Pak. Elsa. Berikutnya selamat bergabung Hikmah Ayu Lestari. Selamat malam. Halo. Nah, berikutnya Mbak Norvi Khairianti. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Muhammad Asmadi, Mas Muhammad Asmadi. Panggil Mas. Ya, hadir Prof. Salam Prof. Oke, Dea Rahmawati. Selamat malam, Mbak Dea. Malam Prof. Assalamualaikum. Salam. Mbak Her Firyanda. Hadir Pak. Agak sulit Mohon saya izin membaca off cam ya Pak, masih di jalan. Ya. Kemudian Aditya Yuhsin Fuadi. Aditya. Hadir Pak. Mas Adit. Nah, berikutnya Imam Irawan. Itu yang tadi. Imam nih. Udah semua ya, terpanggil. Anissa Nurfitriana R. Anisha Nurfitriana, halo. Selamat malam bergabung. Hadir Prof. Oke. Ya. Sepertinya sudah terabsen semua peserta ya yang ada malam hari ini. Citra Bakti Hasanah masih ada. Hadir Pak. Ya. Oke, Mas Ayu Aji Purnama udah tadi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita malam hari ini bersyukur ya meskipun banyak musibah, ujian dan cobaan yang kita hadapi ya di bangsa ini. Kemarin tadi ya. Tuh turut berduka cita juga kita kehilangan salah satu masjid yang termegah ya di Jakarta ini, Islamic Center, kebakaran sore ya Pak. Iya, Jakarta Utara. Padahal masjid yang megah itu, tempat yang paling bagus itu ya, tapi itulah ya musibah. Dan juga ini bagian dari evaluasi ya, buat kita semuanya. Jangan-jangan kita diberikan pelajaran oleh Allah karena kita ini termasuk orang-orang yang malas meramaikan masjid. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang biasa di sana itu, katanya sekarang itu mungkin karena renovasi juga ya, semenjak corona itu sepi banget masjid. Ya. Sepi dan juga tidak terawat gitu ya, tidak terawat, yang sangat kita sayangkan juga sebenarnya ya. Tapi apalah hendak dikata, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, semuanya sudah menjadi takdir gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan ganti yang terbaik buat umat Islam di Jakarta ini. Oke, baik teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita bahas tentang sebuah tema yang berkaitan tentang ekonomi mikro dan makro syariah. Saya mau tanya nih teman-teman, siapa yang sudah baca nih materinya? Ada yang bisa kasih komentar? Kita sama-sama belajar nih, ini berat nih ekonomi makro mikro ini kan. Nanti ada ujian juga ini tentang ekonomi makro mikro itu, ada khusus ya materinya ya? Ada nggak biasanya?
Tapi di S1 biasanya. Nah, di S2 saya kurang tahu, tapi kita akan bahas juga ya, karena memang ada di RPS-nya. Ada yang mau komentar terlebih dahulu sebelum kita buka materinya? Yang lain yang belum pernah muncul? Ya. Izin, Prof. Oh iya, Firmansyah. Monggo, silakan. Ini hanya baca sekilas ya, Prof. Karena Ya. slide-nya banyak ya. Masya Dari Allah. awal sampai akhir banyak. Ya. Jadi hanya saya lihat sekilas-sekilas saja kalau tentang ada kemaslahatan, terus ekonomi mikro itu rujukannya belum terlalu berkembang gitu ya. Tapi kalau saya lihat kesimpulannya, Prof ya, dari awal sampai akhir itu sepertinya kalau terlihat sih perbedaannya ya antara mikro dengan makroekonomi ya. Kalau mikro itu lebih ke spesifik, mungkin dia lebih condong terhadap langsung ke unsur-unsur syariahnya ya sebagai variabel-variabelnya gitu ya. Kalau makroekonomi itu lebih umum, cakupannya lebih luas, terus dia juga bercerita tentang pengelolaan, tentang pengendalian sistem ekonomi, tapi rujukannya terhadap Islam ya, atau terhadap aturan-aturan Islam. Kalau di slide yang tadi itu, kalau dibandingkan dengan konvensional kan, makro dan mikro secara konvensional itu lebih banyak ke logika ya, logika atau buku-buku, aturan buku. Kalau mikro dan makroekonomi secara Islam itu lebih banyak ke aturan-aturan Islam ya, lebih ke syariah dan aturan-aturan Islam, atau lebih tepatnya rujukannya ke peraturan-peraturan Islam. Kalau saya lihat dari awal sampai akhir ya Prof, karena saya nggak baca semuanya, cuma lihat poin-poinnya aja sih. Tapi poinnya lebih ke kemaslahatan ya, lebih condong ke kemaslahatan, tidak dari orientasi terhadap ekonomi liberal gitu ya, tidak orientasi terhadap ekonomi liberal, tapi lebih condong lebih ke kemaslahatan umat. Itu sih Prof, kalau yang saya tangkap sih Prof. Terima kasih Prof. Jin. Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Dan menurut saya ini sudah terserap ya. Dari materi yang di-share tadi itu sudah dapat intinya ya. Dan yang paling terpenting sebenarnya kita itu membedakannya itu ya. Mikro itu apa, makro itu apa. Mikronya itu seperti apa dan makronya kan hampir-hampir mirip juga ya. Cuman yang satu I, yang satu A ya. Mikro dan makro. Ya. Baik, teman-teman semuanya sudah ada gambaran nih buat kita semuanya berdiskusi pada malam hari ini tentang masalah ekonomi mikro dan makro syariah ya, syariah. Tapi tetap kita bahas tentang konvensionalnya juga ya. Kita komparatifkan gitu ya. Kita bandingkan juga ya dengan yang konvensional. Tapi sebenarnya ini masih dangkal ya materinya. Kalau kita lihat itu masih jabaran secara umum saja gitu ya. Perbandingan-perbandingan yang ada gitu ya. Sebenarnya belum begitu mendalam, tapi ya paling tidak ini bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi atau bahan acuan ya. Semoga dari situ teman-teman bisa lebih mengembangkan dan juga membaca literatur-literatur yang banyak sekali ya tentunya dibahas oleh para penulis, para tokoh, para peneliti ya yang berkaitan tentang ekonomi mikro dan makro itu. Ya memang di pasaran itu yang paling banyak kan adalah yang beredar mikronya konvensional ya, makro dan makro yang bersifat konvensional. Ya. Tapi ternyata ya di dalam Islam juga ada ya, juga ada. Yang membedakan tadi itu saya sangat setuju sekali. Konsepnya itu kan yang menjadi inti permasalahan itu adalah kemaslahatan ya. Sebenarnya teman-teman ini materi awal, kedua, ketiga, keempat semuanya berkesinambungan ya. Jadi kalau kita bahas kemarin udah juga singgung masalah
teori konsumsi, produksi, masalah riba ya, ribawi, masalah yang berkaitan tentang apa namanya konsep ekonomi konvensional dan juga konsep ekonomi syariah gitu ya, itu juga sudah kita singgung sebenarnya, dan termasuk juga kemarin itu mengenai tentang ruang lingkup atau prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan juga tujuan daripada ekonomi Islam. Baik teman-teman, ya pada malam hari ini kita akan lanjutkan diskusinya mengenai, ini saya tulis pengantar ya, pengantar. Karena saya yakin dari teman-teman juga pasti ya dari S1 bagi yang ekonomi itu pasti sudah begitu paham betul ya tentang masalah mikro dan makro ini. Ya, saya juga sebenarnya ingin berdiskusi dan belajar sebenarnya dari Bapak dan Ibu semuanya ini. Apalagi yang memang teman-teman yang sudah menjadi praktisi gitu ya. Ada yang praktisi atau mungkin yang memang sudah bekerja di dunia perbankan misalnya ya. Perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan yang non-bank gitu ya. Dan lain seterusnya dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada lagi yang menanggapi yang lain? Yang terutama yang memang dari Ekis awalnya ini, Rizka Ragil barangkali ini. Mau berkomentar? Ya. Yang memang dari dulu sudah gencar-gencarnya gitu. Membahas tentang ekonomi mikro dan makro syariah. Ya. Ada yang mau menambahkan satu lagi? Sembari saya akan share screen-nya ya. Ada komentar nih selain dari Bapak Firmansyah? Saudara-saudara yang hadir? Pak Nurfi kali? Ah iya benar. Belum Pak, belum. Saya belum baca Pak. Iya. Bikin aja lah apa gitu. Yang penting berkaitan dengan temanya gitu ya. Nah, yang penting ada bahan atau materi yang kita sampaikan gitu ya. Yang lain juga sama. Nah, misalnya ini mau jelasin juga Mas Imam misalnya, ya monggo silakan ya. Nah, mungkin Mbak Cici, Mas Madi yang kemarin kita diskusi ya. Nah, Mas Dipang ya, ini juga Mbak Reni, Desi, dan lain seterusnya dan seterusnya ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, izinkan saya untuk share screen ya ini. Materinya berkaitan tentang mikro dan makro ya. Mikro dan makro syariah. Sudah nampak layarnya? Tentunya teman-teman udah download ya. Sudah kelihatan ya? Ya. Baik. Saudara-saudara, kita lanjutkan materi kuliah kita tentang ilmu ekonomi Islam ya. Ya, Magister Manajemen. Ya. Pertemuan kali ini kita bahas tentang pengantar mikro dan makro ekonomi syariah. Tadi sudah diberikan pengantar, ya sedikit gambaran komentar dari Pak Firmansyah gitu ya. Nah, bahwa inti daripada inti sebenarnya adalah bagaimana kita mengembangkan baik itu mikro dan makro ini, ekonomi ini berbasiskan maslahah lil ammah. Maslahah lil ammah ya, bukan maslahah lil nafsiyah. Ya, kalau sekarang kan kalau orang mengembangkan ekonomi itu kan rata-rata kan bagaimana kebahagiaan atau keuntungan untuk diri sendiri dulu kan gitu ya. Baru nanti mikirin orang lain gitu. Kalau Islam tidak. Bagaimana kepentingan umum, kemaslahatan umum itu menjadi hal yang prioritas ya. Prioritas. Nah, maka ini sangat penting kita pelajari, kita diskusikan pada malam hari ini. Sebagai informasi teman-teman, kita ini kan pertemuan yang kelima. Berarti 6, 7, berarti 2 kali pertemuan lagi, yaitu
kalau nggak salah itu awal bulan November kita udah UTS ya, ujian tengah semester, dan itu informasinya sudah diinformasikan oleh fakultas ya, termasuk ke dosen-dosennya. Jadi kita tinggal 2 materi lagi. Nah, setelah ini Anda akan bertambah tugasnya. Salah satunya teman-teman akan diminta kuliah offline. Kalau nggak salah ya, nanti kita diskusikan lah sama pihak akademik. Kalau dilanjutkan online, monggo. Kalau dilanjutkan offline, siap insya Allah. Dan yang kedua adalah Anda akan disiapkan, akan disuruh sih ya, akan bukan diperintah juga, apa istilahnya itu ya. Nah, diwajibkan lah ya. Diwajibkan untuk membuat kelompok dan nanti akan presentasi ya dari kelompoknya masing-masing gitu. Nanti akan saya berikan tutorialnya atau tata caranya atau bagaimana teknik presentasi yang akan disampaikan ya pada setiap pertemuan. Terutama nanti saya minta kepada teman-teman itu sekalian bikin makalah ya, nanti. Makalah saya ingin lihat nanti kemampuan teman-teman dalam mengumpulkan referensi. Saya tidak melihat nanti ini bagus atau tidaknya, tapi bagaimana Anda itu berusaha sebanyak-banyak mungkin mengumpulkan referensi literatur, terutama dari buku-buku yang berkaitan dan juga jurnal-jurnal yang terbit sekarang itu banyak banget. Ya, coba Anda lihat, Anda searching di Google itu, Anda googling aja itu banyak banget itu jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah ilmu ekonomi. Baik teman-teman, saudara-saudara, ini sekedar pengantar ya. Nanti silakan dibaca-baca lagi buku yang saya sebutkan kemarin itu. Sudah ada yang beli atau sudah ada yang cari atau download gitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk mencari bukunya, mendownload, mengcopy. Kalau saya dulu waktu kuliah itu, terutama waktu masih wajibkan makalah gitu, itu saya usahain itu. Apalagi kalau ada buku dosen itu, wah dibawa dosen ke kelas itu, ini buku salah satu referensi. Ya, karena dia bawanya banyak, berarti ini pertanda bahwa mahasiswa harus beli kan gitu ya. Alhamdulillah saya beli itu. Salah satunya yang paling gencar sekali itu bawa buku itu ke kelas itu profesor dulu ya, salah satu profesor yang ada di UIN ya, dosen saya juga, yaitu Prof. Abudinata ya, luar biasa bukunya. Ya. Ada bukunya yang paling tebal itu adalah Studi Islam Komprehensif, lengkap situ semua itu. Baik saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan slide-nya ini bagian 1 tentang mikroekonomi syariah ya. Kita prinsipnya diskusi ya. Kalau misalnya saya nanti ada salah keplesetnya itu silakan diluruskan. Ya, saya juga bukan pakar ekonomi syariah nih. Ya. Saya syariahnya doang, kalau syariahnya doang insya Allah lebih ini. Ekonominya ini yang berat, apalagi ditambah mikro lagi kan. Nah, jadi ada 3 variabel itu ya, ada mikro, ada ekonomi, ada syariah. Saya nih yang ujung nih, paling yang lebih mendekati itu adalah tentang syariah, bukan syariah ya. Sekarang banyak orang memplesetkan itu, bang syariah katanya. Bukan dipromosikan, tapi malahan diledek, dibully gitu ya. Katanya bang syariah tidak syariah. Ada lagi buku itu pernah saya baca, saya lihat ada bang ketidaksyariahannya bang syariah. Waduh, ini ekstrim lagi nih. Ya kalau orang tidak bisa milah-milih dalam bacaan ini bisa terpeleset juga gitu ya. Karena dia tidak memiliki sebuah empati ya terhadap upaya ulama dalam mengembangkan ekonomi syariah ini. Jadi ada mengembangkan syariah, ekonomi syariah katanya gitu ya. So, yang tadi disebutkan bahwa ada buku ketidaksyariahannya bank syariah. Gitu. Kan sebenarnya ini membantah juga ya terhadap bentuk ya, baik ekonomi syariah, perbankan syariah, keuangan syariah, dan juga bisnis syariah gitu. Karena memang
apa namanya ya, semuanya itu dia beranggapan ya, tapi saya nggak sebut, salah satu tokoh dan penulis juga, sering ceramah juga, saya lihat di YouTube ada itu. Itu sinisnya ya terhadap para tokoh-tokoh ya pengembang ekonomi syariah di Indonesia ini khususnya. Dia bilang lagi, kalau misalnya pakai embel-embel syariah di ujungnya itu membuktikan bahwa itu perbankan tidak syariah. Ya memang karena tidak syariah itulah kita buat syariahnya kan begitu ya. Justru karena tidak syariah itulah kita buat syariah. Kalau udah syariah ngapain lagi pakai syariah? Jadi itu sebagai pembeda juga kan. Pembeda juga antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional ya atau umum lainnya. Mikroekonomi syariah, kita lihat dulu sedikit ya intronya tentang mikroekonomi syariah ini, bahwa belum memiliki struktur keilmuan yang terstandarisasi ya secara global ini. Kalau kita lihat memang ya masih ya belum menjadi standar secara umum gitu ya. Masih ada aja perdebatan-perdebatan ya, dan masih ada aja yang pro kontra ya di antara apa namanya mikroekonomi syariah ini. Perlu analisis lebih mendalam ya tentang landasan filosofis dan asumsi-asumsi yang digunakan ya di dalamnya itu. Kajian dan studi yang ada masih bersifat komparatif. Nah, itu tadi ya. Masih kajian perbandingan-perbandingan, belum begitu mendalam ya, belum begitu tersistem gitu sebenarnya gitu ya. Maka oleh karena itu perlunya memperbanyak riset-riset ya sebagai penunjang gitu ya, supaya ini lebih terstandarisasi dan bisa dijadikan sebagai landasan, bukan hanya sebagai perbandingan gitu ya dari ekonomi yang bersifat konvensional, tapi diharapkan bisa menjadi sebuah pedoman ya, sistem ya yang bisa digunakan kapan saja, di mana saja dengan praktis ya. Berikutnya pendekatan proses pengajaran. Ini sebenarnya pengajaran ini lebih kuat ya, lebih kuat ke matematik sebenarnya. Jadi ada rumus-rumus di dalam ekonomi mikro makro ini, ada rumus-rumus. Tapi saya sengaja nggak masukin, karena kalau saya masukin nanti bukan Anda yang pusing, saya yang pusing jelasnya. C1, C2, MH dan segala macam ya Mbak Devi ya. Makanya saya tuh lari dari rumus. Kalau saya tuh kalau ayat-ayat mah ngerti insya Allah ya. Tapi kalau rumus-rumus tuh sengaja saya hilangin. Oke. Soalnya takut terjebak dari nanti ya. Nah, kalau terjebak dari dua hati nggak apa-apa. Kalau terjebak dari rumus C1, C2, X1, X2 bingung saya kan ngejelasinnya. Makanya Bapak Ibu nanti jangan tanya yang ada rumus-rumusnya ya. Nah, itu tanyalah sama ahlinya. Yang mungkin konsultan, akuntan gitu ya, itu pasti udah paham lah. Lagi memang basicnya akuntansi misalnya. Nah, ini mengkritisi asumsi-asumsi yang digunakan dalam teori ekonomi konvensional. Ini sebenarnya ini ya, mengkritisi gitu ya. Nah, asumsi-asumsi yang ada di ekonomi. Ini yang dinamakan komparatif tadi kan. Jadi yang satunya dikalahkan, yang satunya dimenangkan. Kan begitu biasanya komparatif itu. Ujung-ujungnya kan dibandingkan. Bukan ojo dibanding-banding gitu ya. Tapi ini memang dibanding-bandingkan dengan ini ya, sistem komparatif tadi antara konvensional dan ekonomi syariah gitu. Jadi maupun syariah atau Islam penggunaannya itu sama saja ya teman-teman ya. Nah, biasanya orang lebih dominan syariah sebenarnya. Makro syariah, makro syariah. Kalau Islam itu terlalu luas sebenarnya ya jabarannya. Nah, karena sumber Islam itu kan, si Islam itu memiliki syariah kan gitu ya. Syariat-syariat yang memang mesti harus dijalankan. Termasuk juga di dalam masalah ekonomi ini juga kan gitu ya. Itu juga bagian dari hal yang sangat penting untuk dijalankan oleh umat Islam ya, sesuai dengan prinsip-prinsip dan sistem syariah. Membuat landasan filosofis dan asumsi teori ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah. Kan itu tadi ya, setelah mengkritisi yang konvensional itu kemudian dibuatlah kan gitu ya. Nah, ini loh ekonomi syariah itu seperti ini kan gitu ya. Nah, kemudian apalagi mencoba membuat model matematik atau grafik ya berdasarkan asumsi-asumsi. Nah, kemudian fungsi alat analisa untuk membantu memudahkannya gitu.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada rumus-rumusnya itu. Tadinya ada materinya itu, tapi saya baca-baca lagi, pusing sendiri saya. Cara nyebutinnya susah juga, akhirnya di sini saya nggak masukin dalam presentasi ini. Tapi kalau Anda belajar mikro dan makro syariah di luar sana, mungkin bukunya teman-teman baca gitu ya, pasti ada rumus-rumus yang ditemukan di situ gitu ya. Saya hanya ini aja ya, semacam pengantar lah gitu ya. Nanti untuk pendalamannya silakan kepada saudara-saudara yang memang sangat kompeten ya di bidang ilmu ini ya. Baik, berikutnya basis teori mikro konvensional. Nah, ini yang tadi dijelaskan perbandingan oleh Pak Firmansyah ya, bahwa ternyata itu kelihatan ya mana yang menjadi orientasi dari ekonomi syariah itu mikro konvensional dan mikro syariah itu ada bedanya ya. Basisnya itu terlihat gitu ya. Nah, ini silakan dibaca yang bisa individu, self interest ya. Nah, ini ada konsepnya itu ya, pada prinsipnya sistem itu digunakan secara individu, dibangun oleh seseorang, dibangun secara individu dan juga nanti juga akan kembali kepada individu gitu. Nah, ini kebalikan dan lawan dari yang tadi ya. Kalau yang mikro syariah itu kan lebih kembali kepada maslahah al-ammah ya, atau maslahah an-nafsiyah. Ya. Konsep ini sebenarnya tidak jauh beda gitu teman-teman. Cuman ya yang membedakannya itu adalah syariahnya ke syariahnya itu sebenarnya gitu. Kalau secara definisi ya definisi pada awalnya juga sama, tapi ujungnya itu bagaimana nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariah itu yang diadopsi di dalamnya gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini basis teori mikro syariah tadi konvensional, individu, maslahah, maksimizer. Nah, ini konsep manusia an-nafsul mutmainnah. Nah, ini konsep manusia yang tadi beda dengan ini konsep manusia individualism. Jadi manusia lebih ke interest, itu kan ke diri ya, diri sendiri ya. Lebih ke dalam ya, lebih dari dalam, kepentingan untuk sendiri atau pribadi. Urusan pribadi. Nah, urusan pribadi atau kepentingan pribadi atau bahasa lain-lain itu nafsi-nafsi gitu ya. Nah, keuntungan atau profit oriented interest gitu ya. Jadi keuntungan semata untuk diri sendiri. Nah, sementara untuk Islam mikro syariah itu lebih ke maslahah. Maslahah yang menjadi tujuan ya. Tujuan utamanya gitu. Nah, memang dia tetap individu secara konsumen juga, produsen juga, pasar juga. Tapi ingat, ya semuanya itu diimbangi gitu. Bagaimana nanti kesejahteraan individu itu, masalah individu itu berdampak kepada sosial, kepada yang umum gitu ya. Pasti ada yang nanya, kan Pak juga sama. Yang konvensional juga sama Pak, berdampak juga kepada yang umum. Tapi beda. Karena prinsip-prinsipnya kita lihat kan, kalau yang syariah itu kan prinsipnya kemarin yang sudah kita bahas ya, ada keadilan, ada keseimbangan, ada pemerataan, ya tidak adanya manipulasi, ya tidak adanya profit oriented atau money oriented, ya, tidak juga orang yang hanya mementingkan keuntungan semata gitu ya, tidak berpikir bagaimana nanti maslahahnya lil ammah untuk umum, tidak berpikir nanti maslahah atau maslahah lil ibad kemarin ya gitu ya, maslahah lil ibad gitu ya, kesejahteraan hakiki. Dan juga ada satu lagi yaitu tidak berorientasi ya kepada al-falah tadi ya, al-falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat gitu ya. Karena memang orang kalau sudah memikirkan dunia akhirat itu dia tidak akan bisa dan tidak akan mau menguasai sendiri dan juga menikmati sendiri gitu hasil dari jerih payah atau perjuangan yang dia miliki. Next, bagian 1 teori konsumsi. Ya, ini kita bicara lagi tentang konsumsi dalam Islam, teman-teman. Sekali lagi saya ada juga nulis di buku saya itu. Oh iya, nanti setelah kuliah ini akan saya share lah e-booknya ya. Linknya nanti akan saya share, nanti teman-teman bisa baca lagi semuanya kalau belum download ya.
Kalau download di Google Play juga ada itu buku saya. Atau nanti beli di Shopee juga ada. Ya, dan termasuk juga salah satu materi dasar-dasar ekonomi Islam. Itu juga ada teori konsumsi di dalamnya. Bagaimana teori konsumsi Islam? Nah, yang jelas kalau kita lihat ayat itu banyak sekali ya. Saya memang tidak tuliskan di sini. Tapi saya ingin jelaskan kepada teman-teman. Ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsumsi. Ya, konsumsi. Salah satunya tentang apa misalnya? Tentang apa? Konsumsi itu tentang apa teman-teman? Coba bisa ada yang komentar? Tentang apa? Tentang konsumsi itu apa yang menjadi salah satu poinnya gitu yang kira-kira terfikirkan sama Bapak Ibu ini? Yang familiar tuh? Oke, Masya Allah itu halal haram. Oke. Dan Kebutuhan jasmani. Hah? Memenuhi kebutuhan baik jasmani dan rohani yang sesuai dengan dengan yang dikatkan dengan kesejahteraan dunia dan akhirat gitu Pak. Ya, Masya Allah. Udah 2. Ada lagi? Ada nih yang paling familiar tentang konsumsi itu. Mencapai kepuasan Prof. Ya, kalau kepuasan itu sebenarnya masuk ke Islam atau konvensional? Konvensional dia ya, konvensional. Ya. Di situ kita membedakannya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya bukan hanya sekedar kepuasan ya. Kepuasan itu sebenarnya dalam Islam juga nggak apa-apa ya. Kepuasan. Tapi kadang-kadang tadi disebutkan di ini Bapak memberi ya. Itu faktor memberi itu juga merupakan ada nggak bahwa kita puas dengan memberi orang gitu dan itu ya Pak ya. Nah ya. Kepuasan itu bukan kepuasan memberi, individu ya. Dan itu memiliki kepuasan tersendiri gitu. Nah, betul. Masya Allah. Nah, itu maksudnya memang kalau ya bisa dilarikan atau dikonversi ke Islam gitu ya. Yang tadinya kepuasan untuk di individu, kemudian ya menghasilkan kepuasan batin gitu ya. Karena memang kita bisa berbagi. Ya, berbagi dengan orang lain gitu ya. Salah satunya memang tentang masalah ya rezeki apa saja lah gitu ya. Kalau masalah ekonomi ya berarti kan kesejahteraan itu bisa dibagi ya. Dibagi di situ tidak harus dibagi rata atau tidak harus sama dengan kita gitu ya. Tapi yang menjadi terpenting itu bagaimana orang merasakan juga ya, apa yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan gitu. Bahkan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta ya yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu tidak beriman kalau dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Seharusnya dia beriman, orang beriman itu mementingkan juga kepentingan orang lain. Nah, ini penjelasan atau makna yang lain ya dari hadis ini secara kontekstualnya gitu ya. Jadi mementingkan kepentingan orang lain, ma yuhibbu li nafsi, seperti dia memikirkan kepentingan dirinya sendiri gitu. Oleh karena itu ini akan menjadi sebuah kepuasan tadi ya, kepuasan. Nah, ada satu lagi ini yang paling terpenting yang perlu kita perhatikan itu adalah ternyata kalau setelah saya baca-baca itu tentang konsumsi adalah tentang mubazir. Mubazir. Bahasa kitanya mubazir. Mubazir. Ya, ini jelas ayatnya juga ya, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Ya, ini jelas. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dilihat di surah Al-Isra ya. Jadi innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jadi orang-orang mubazir itu sama perbuatannya dengan syaitan gitu ya. Syaitan. Kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihat ada diskon sendal gitu ya. Itu kadang-kadang kita nggak butuh gitu ya. Tapi karena lihat diskonnya itu di Ramayana atau di mall gitu ya, akhirnya pengen beli gitu ya. Apalagi misalnya di tanggal-tanggal udah selesai gajian misalnya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita alihkan dana kita itu ya, dana yang kita miliki itu kepada hal-hal yang lain mungkin itu akan lebih bermanfaat gitu ya. Tapi kalau dibeli untuk sedekah juga nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya mentok-mentoknya beli sandal baru, sedekah sandal lama nggak apa-apa juga sih. Yang penting masih layak pakai kan gitu ya. Nah ini masih
dikategorikan tidak mubazir. Tapi yang memang koleksi, hobi, apalagi sampai ratusan juta, ya, bahkan mungkin miliaran gitu ya koleksinya, ini termasuk juga mubazir. Nah, ya, ini kan mohon maaf sekali lagi, kalangan selebritis kita lihat bagaimana mereka itu sangat mencolok sekali dengan harta benda kekayaan. Bukan hanya selebritis, juga mungkin para pengusaha, ya, dan juga mungkin bahkan ada yang kalangan dai, para kiai, para ustadz juga yang memang sangat glamor kehidupannya gitu, tidak mencerminkan ya nilai-nilai itu tadi ya, Islaman yang sempurna gitu. Oh kan dia mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, memang benar gitu. Cara yang halal, tapi juga harus dimanfaatkan dengan cara-cara yang ma'ruf namanya, cara-cara yang bijak ya dalam masalah ekonomi. Nah itu ya mubazir. Mubazir itu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan syaitan. Banyak sekali kita Bapak Ibu ya mubazir itu. Contohnya hal yang sederhana aja, kadang-kadang kita minum aqua gelas gitu ya. Saya sebut aja produknya, itu kadang-kadang nggak habis, ditinggalin aja, di acara juga dibuang dan segala macamnya. Di kantor juga kadang-kadang begitu. Makanya saya sarankan nih hal yang sederhana saja yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu belilah apa itu? Tupperware ya? Tumbler. Kan punya tuh Tupperware apa tumbler? Tupperware itu merek, Pak. Nah, mereknya ya. Jadi itu dibeli. Biasanya orang-orang kantor yang ini biasanya yang sangat ini dengan minumannya atau dengan menjaga kesehatannya dan juga menjaga untuk keselamatan juga sih sebenarnya gitu ya. Itu saya lihat banyak teman-teman saya itu nggak mau dia minum sembarang tempat, atau bukan karena nggak percaya, bukan karena nggak apa, tapi itulah bagian dari usaha ya, bahwa di dalam konsumsi itu harus betul-betul memikirkan gitu. Jangan sampai kita bertindak mubazir. Kalau kita minum di tempat itu kan memang habis di tempat itu aja kan gitu ya. Jadi beda dengan minum-minum tempat yang lain, atau memang apalagi teman-teman ada yang mohon maaf ya, ada rezekinya makan di restoran yang mahal, kadang-kadang masih banyak yang sisa dan segala macamnya gitu. Saya sayangkan sekali itu, karena saya sering ditraktir sama teman-teman. Bukan saya sendiri, kalau saya mah makan makanan yang mewah itu nggak terlalu penting bagi saya. Tapi kalau ditraktir itu sering. Bahkan kadang-kadang udah mahal-mahal, tapi rasa di lidah saya itu nggak enak gitu. Nah, maka oleh karena itu intinya yang saya lihat itu, yang saya perhatikan itu, kita dalam konsumsi ini sangat berlebih-lebihan dan juga tidak sesuai dengan porsi kita, memaksakan hawa nafsu, dan kita tidak memikirkan gitu ya, bagaimana nasib dan perasaan perut-perut orang-orang yang miskin yang lapar di luar sana gitu, dengan kita membazir dan membuang makanan begitu saja ya. Nah ini mungkin masalah konsumsi ya Bapak dan Ibu, jadi ini agak merambat masalah sosial juga, masalah keseharian, nggak apa-apa. Ini sangat penting sekali ya bagi kita untuk kita pahami kembali. Bukan berarti kita tidak tahu ya, sebenarnya kita tahu itu adalah perbuatan mubazir ya, yang kata Allah tadi, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Oleh karena itu, supaya kita ini termasuk orang-orang yang tidak berteman, bersahabat dengan syaitan, tentunya kita ya memperhatikan makanan-makanan kita ya. Nah itulah Bapak Ibu yang masalah pertama, konsumsi. Kalau dalam konvensional itu kan, konsumsi itu kan bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Apa itu ya, bahasa Inggrisnya need ya, betul nggak ya? Ya itu, orang itu kadang-kadang melihat bukan kepada kebutuhan atau keperluan ya, atau hajat gitu ya, tapi kadang-kadang kebutuhannya itu kan, kebutuhan ada dua ya, hajat, kebutuhan yang sebenar kebutuhan, ada kebutuhan yang memang hanya kebutuhan hawa nafsu. Jadi kebutuhan yang memang butuh, dan ada kebutuhannya itu memang hanya butuh, memiliki. Ada yang untuk kebutuhan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan, ada yang kebutuhan itu hanya sekedar butuh. Maksudnya gini, ini agak repot menjelaskan. Ada yang kadang-kadang hanya butuh untuk memiliki, tapi bukan butuh untuk dinikmatin gitu, atau bukan menjadi kebutuhan utama atau primer yang kemarin ya kita bahas masalah daruri itu ya, bukan menjadi kebutuhan ya primer, atau bukan menjadi kebutuhan yang memang harus kita butuh ya terhadapnya, tapi hanya sekadar butuh untuk mengoleksi atau butuh untuk menguasai. Yang paling banyak tuh
Kan masalah konsumsi kan menguasai. Ya, contoh kayak kita puasa itu ya, kalau kita mau buka puasa itu di rumah itu kayaknya semuanya bisa kita makan gitu ya. Kayaknya enak aja gitu, kayaknya muat semua gitu. Ternyata setelah minum ya makan satu gorengan gitu ya, satu lontong gitu ya, selesai, udah yang lain jadi terabaikan gitu. Nah, ini contoh-contoh sederhana yang menurut saya ini kita sebenarnya butuhnya hanya satu gorengan, satu lontong, tapi kenapa kita memiliki itu semua gitu ya? Kenapa kita beli, kita sediakan itu semua gitu. Nah, itulah yang dinamakan tadi mubazir tadi kan. Mubazir. Syukur-syukur kalau misalnya mau tarawih dibawa ke masjid disedekahin lagi nggak apa-apa. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi ini perspektif konvensional berhadapan dengan konsep berhadapan dengan konsep kelangkaan. Jadi karena memang ada sekelompok orang menguasai sehingga muncullah keterlangkaan. Atau kelangkaan itu bisa diartikan keterbatasan. Ya, keterbatasan. Kalau orang sudah menguasai begitu banyak itu ya kan terjadi kelangkaan gitu. Ya. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya itu bahwa ada ayat mengatakan bahwa ya kailadu-latan bainal aghniya ya. Jangan sampai harta benda itu hanya muter-muter di kalangan mereka-mereka itu aja, orang-orang kaya. Ya. Nah, yang lainnya tidak dapat dan tidak kecipratan dari manfaat ya atau maslahat dari harta yang dia miliki itu. Nah, keterbatasan, kelangkaan. Jadi kalau orang udah menguasai ya terjadi kelangkaan seperti BBM saja sekarang ini kan kalau kita lihat bagaimana ya terjadinya misalnya kelangkaan udah langka, mau belinya susah lagi antrian panjang ya. Dan dicatat dan dibatasin, repot banget ya. Ya. Nah ini utility ya. Gimana sebagai manfaat barang yang dirasakan konsumen ketika mengkonsumsi barang dan jasa. Ya. Jadi sebenarnya ada tuh utility versus need ya. Jadi ada yang memang orang itu merasakan manfaat dari barang yang dia miliki atau jasa yang dia miliki gitu ya, atau memang ada kebutuhan ya, kebutuhan keharusan untuk memiliki ya, terhadap barang atau jasa tersebut. Berikutnya dimana pula dengan rasa puas ya atau tingkat kepuasan utility ya, puas. Orang yang memiliki utility yang tinggi itu mereka akan merasakan kepuasan atas barang atau jasa yang dia miliki. Nah, biasanya itu kan karena memang sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan prediksi. Sehingga seseorang itu ketika menguasai suatu barang, manfaat suatu barang atau jasa, maka dia akan merasakan kepuasan ya, atau utilitas. Walaupun kepuasan sesungguhnya merupakan akibat dari utilitas itu sendiri ya. Ini ada backsoundnya nggak enak lagi nih. Ya, inilah kalau kuliah di rumah ini. Si bungsu tidur maghrib bangun-bangun jadi ada dramanya deh. Maka dilarang udah maghrib Pak. Ya mudah-mudahan ini tidak terganggu ya. Nggak apa-apa Pak. Ya, kalau terganggu pun ya harap maklum ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya tujuan konsumsi. Ini apa sih tujuan konsumsi? Sebenarnya konsumen itu kan mencari utility. Ya, artinya kepuasan maksimal gitu ya. Kepuasan tingkat tinggi gitu. Tujuan konsumsi itu. Ya, makanya seseorang itu kalau beli sesuatu itu kan pengen yang lebih sempurna. Pengen yang lebih perfect. Pengen yang lebih kalau bisa lebih mahal. Karena identik kalau mahal itu kan berkualitas. Meskipun tidak selamanya begitu ya, tapi itu kan prinsipnya ada begitu. Nah, maka oleh karena itu seseorang akan mampu dan seseorang akan berusaha dan berupaya memiliki suatu barang atau jasa yang diinginkan itu supaya dia merasakan kepuasan ya, tingkat kepuasan yang tinggi gitu ya. Inilah ya konsumsi salah satunya gitu. Kemudian batasan konsumsi hanyalah budget line.
garis anggaran. Nah, ini bagi yang ini tadi. Kalau anggarannya tinggi ya high budget gitu ya. Budgetnya tinggi ya, kalau low budget ya apa adanya aja kan gitu. Seperti yang contoh kemarin kita bahas tentang masalah orang yang qanaah atau apa ya kemarin itu. Nah, orang yang apa? Yang qanaah ya bahasa Arabnya. Karena itu apa contohnya yang bertanya itu? Seseorang yang mampu memiliki yang mampu beli banyak tapi dia tidak memuaskan badannya tuh ini. Tidak, artinya tidak dipuasin lah gitu, tidak dipuas-puasin lah gitu. Sederhana saja gitu. Ya. Sederhana saja dan juga sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan, yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Kita lebih banyak yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Semuanya kita ingin. Ya, seperti contoh-contoh yang terdahulu yang saya sampaikan tadi. Semua yang kita inginkan, ya. Tapi belum tentu semua yang kita inginkan itu yang kita butuhkan. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu seseorang itu akan tergantung kepada budget lainnya tadi, anggarannya itu. Masa anggarannya itu, kalau anggaran itu tinggi ya luar biasa, dia akan bisa memenuhi. Misalnya kayak seseorang ingin membeli mobil Pajero misalnya, ya udah ada mobil, duitnya beli mobil Pajero karena budgetnya itu sesuai gitu ya, miliki gitu target yang dia inginkan itu. Maka dia juga di samping kepuasannya juga terpenuhi dan juga itu tadi gitu ya, kepuasan juga terpenuhi dan juga hasrat. Ya kan nafsu juga sebenarnya kepuasan juga ya. Terpenuhinya nafsu yang kita miliki juga kepuasan sebenarnya ya. Nah, keinginan. Tapi sebenarnya gini, teman-teman. Ya, orang yang mungkin ya mungkin tidak salah juga sih beli yang lebih mahal, ada duit. Tapi ada orang yang memang itu tadi yang qanaah ya dalam istilahnya tadi. Qanaah yang memang ya udah saya nggak perlulah sampai semahal-mahal itu banget. Yang penting saya punya kendaraan yang memang worth it lah gitu ya untuk bekerja, ya tidak kepanasan dan tidak ini. Pokoknya tidak berlebih-lebihan dan tidak juga susah-susah amat gitu, sedang-sedang saja gitu. Nah, ini bisa dikatakan tadi ya bahwa seseorang itu mampu mengendalikan itunya tadi ya, apa namanya, keinginannya tadi, ya keinginan yang dia penuhi, ya, keinginan. Apakah salah kita memenuhi keinginan? Tidak salah juga. Asal menempatkan keinginan itu pada posisi-posisi yang masih di jalur syariat gitu ya, atau sistem ekonomi Islam. Nah, apakah sudah Islam? Nah, ini agak dimiringin dikit ini lehernya. Apakah sudah Islam? Ya, kalau kita lihat tadi dari penjelasan ya dari awal sampai akhir ya kita udah tahu gambarannya itu bedanya di mana ya. Nah, sudah Islam apa tidak ya itu kita praktekin sesuai nggak prakteknya sama yang teorinya, kan gitu aja sih. Kalau udah sesuai insya Allah Islam. Kita yakin gitu ya. Mencari Islam yang 100% itu memang rumit, sulit. Kenapa demikian? Karena memang ya dari sistem ekonomi Islam ini belum begitu mampu mandiri dan berdiri sendiri kan gitu. Ini juga udah berapa kali kita diskusikan ya. Nah, masih menggantung, masih apa namanya ya, gantung kepada contoh misalnya perbankan syariah, masih ada perbankan konvensionalnya gitu. Seharusnya memang kalau memang udah ada syariah ya udah stop yang konvensionalnya. Karena di dalam konvensional itu sudah lengkap, di dalam syariah itu sudah melengkapi semuanya, sudah sempurna gitu, bisa digunakan semua akad-akad ya itu sudah ada di dalamnya gitu. Islam itu sudah mengajarkan, sudah memberikan sistem yang terbaik untuk kita jalani. Jadi sebenarnya kalau udah ada syariahnya maka tidak perlu ada lagi konvensional. Ya, gitu. Nah, di saat ada penelitian, salah satu penelitian dari teman-teman dosen itu ternyata salah satu ketertarikan ya nasabah itu untuk nabung di bank syariah itu apa? Ya karena itu tadi syariah. Jadi semua orang merasakan nyaman gitu. Dan yang kedua apa? Yang kedua yaitu tadi karena ini menggunakan prinsip Islam, prinsip agama gitu, orang lebih percaya gitu.
percaya ya. Ini dalam kuesionernya ya, lebih percaya gitu terhadap bank syariah tersebut. Yang ketiga adalah bahwa itu tadi tidak adanya sistem riba dan juga ya bagi investasi yang haram itu tidak masuk dalamnya juga. Meskipun ada pendapat berapa persen gitu yang mudah yang bisa masuk di dalamnya gitu ya. Tapi bagi saya sih sebenarnya itu masih syubhat ya kalau misalnya masih ada gitu ya pendanaan gitu ya, dana-dana yang masuk yang memang non halal gitu ya. Disebutkan non halal itu Bapak Ibu. Jadi bukan haram tapi non halal, ya, sama aja sih. Kalau nggak syubhat ya haram kan gitu ya. Cuman namanya non halal gitu. Dana-dana yang memang bersumber dari yang nggak jelas lah gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau menggunakan sistem ekonomi syariah yang murni, ya jangan lagi gitu ya mencampur adukan, jangan ada lagi embel-embel dana-dana atau investasi-investasi yang non halal gitu. Karena itu termasuk daripada perbuatan yang syubhat barangkali ya, tercampur baurnya ya antara yang halal dengan yang haram. Mentang-mentang yang halalnya banyak, akhirnya yang haram itu jadi halal semua. Juga tidak kan gitu ya. Justru teman-teman kebalikannya ketika ya misalnya gitu, misalnya nih teman-teman ya lagi masak nih, tiba-tiba ada kecemplung tai cicak misalnya, kira-kira gimana itu? Kira-kira gimana? Terus diaduk aja gitu, dimakan aja gitu, gimana? Pasti ada rasa tidak nyaman, jijik, segala macamnya. Ya kan? Padahal tai cicak kan kecil ya. Kan lebih banyak yang halalnya kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya dari unsur-unsur yang lain kan gitu ya. Sama kayak khamar misalnya. Kata orang kalau khamar itu dikit nggak memabukkan nggak apa-apa. Ini prinsip yang tadi itu salah gitu ya. Bukan tidak masalah, bukan masalah dia tidak mabuk ya, tapi masalahnya apa? Masalah hukum dasar dari khamar itu yang memabukkan itu dan yang sejenisnya itu adalah haram kan begitu ya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah hukum dasarnya itu, bukan masalah mabuk atau tidak. Kan Pak saya kan nggak mabuk. Kan Pak saya ini kan daerah-daerah dingin ini Pak. Ya kan daerah-daerah salju gitu dan segala macam dan berbagai alasan gitu ya. Karena ada juga teman-teman gitu ya yang mohon maaf gitu ya, ada yang kuliah di Amerika gitu ya, di Eropa itu mereka mohon maaf sekali orang Islam tapi biasa ada yang mereka itu mengkonsumsi alkohol kan gitu ya dengan alasan bla 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 bla. Nauzubillah. Jadi jangan sampai nanti mohon maaf nih misalnya family gathering tapi kan ada minuman yang non halalnya di situ gitu. Jangan sampai kita tercampur baur itu. Ya, dan bahkan itu juga makanan-makanan yang di resto-resto yang memang tidak tersertifikasi halal juga kita harus waspadai gitu. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu pergi tur ke luar negeri kan gitu ya, traveling ke luar negeri. Banyak sekali. Ya, banyak sekali yang harus kita perhatikan. Next, kita lanjut sumber daya dalam Islam itu kan Allah yang menjamin rezekinya. Kan Allahu Ar-Razzaq ya, Ar-Razzaq. Allah itu Maha memberi rezeki. Makanya wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi enggak ada yang melata di muka bumi ini, semuanya ditanggung Allah rezekinya. Misalnya ada bos, manajer, owner yang misalnya ngegaji karyawannya sampai 1.000 orang gitu. Itu hanya cuman sementara. Hanya segitu kemampuannya. Beda sama Allah gitu. Ya, Allah itu tidak terbatas gitu kemampuannya untuk memberikan rezeki kepada manusia. Hanya ada orang manusia itu nggak bekerja malas-malasan tapi bisa juga makan kan gitu ya. Ada juga rezekinya gitu. Tapi ada juga orang udah jungkir balik, kaki di kepala, kepala di kaki gitu ya. Seperti liriknya lagu itu ya. Cari duit, banting tulang ya. Pergi pagi pulang malam gitu ya. Jadi anaknya belum bangun, dia udah berangkat kerja. Anaknya udah tidur, dia baru pulang kerja gitu. Jadi sehari-hari itu nggak pernah ketemu dengan anaknya gitu. Ya paling nanti nyampe rumah ya di kening anaknya begitu aja. Ada begitu? Ada. Bahkan saudara saya begitu. Ya. Subuh aja udah berangkat kerja. Hanya di bank juga. Ya, alasannya macet segala macamnya. Anaknya masih tidur. Malam jam 9 jam 10 baru nyampe rumah. Nauzubillah. Anaknya udah tidur lagi. Anaknya hanya sama baby sister bantu itu. Nah inilah teman-teman yang kita katakan bahwa kita ini masih
mencari kerja gitu ya. Nggak apa-apa sih mencari kerja atau bekerja untuk mencari rezeki, itu nggak apa-apa juga. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kita lupa kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kadang-kadang kan gitu ya, kita lupa. Pagi-pagi kita udah berangkat, bahkan sebelum subuh kita kerja gitu ya. Berangkat ke kantor gitu ya. Takut kita sama atasan kita, ya, sama supervisor kita, manajer kita gitu ya. Tapi pernah nggak kita mikir gitu, kadang-kadang kita sholat subuh, nggak sholat subuh, gara-gara apa? Gara-gara takut sama atasan, biar cepat sampai kantor gitu ya. Akhirnya digabung sama sholat duha kan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak ngeh gitu ya, bahwa kita harusnya lebih takut kepada Allah yang Maha memberikan rezeki tersebut, masuk juga gaji itu sendiri gitu. Atasan ke kita itu, bos kita itu kan hanya perantara saja gitu. Seandainya Anda tidak bekerja di situ juga, Anda juga akan dapat rezeki gitu. Ya. Seandainya teman-teman juga tidak punya usaha ya, suatu usaha atau suatu perusahaan, mungkin Anda juga akan dapat rezeki meskipun tidak di perusahaan itu. Nah, inilah pentingnya kita memahami bahwa ya di dalam Islam itu ini sangat penting sekali kita tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan segala-galanya. Makanya Allah itu tidak pernah terbatas sumber daya yang diberikan kepada manusia. Ya. Jadi tidak terbatas. Mana ada pertanyaan tadi, ada kenapa ada orang kelaparan, ya? Tidak adilkah dan segala macamnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini lain lagi kan. Jadi Allah itu kan juga melihat kepada kesungguhan kita kan. Relatif versus absolute scarcity ya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa dipahami juga nanti ya, bahwa pentingnya kita ya melihat ya. Kadang-kadang orang nggak ada rezeki itu bukan karena dia nggak usaha, tapi mungkin keterbatasan akses ya untuk mendapatkan rezeki itu. Ada juga mungkin kelangkaan segala macamnya ya, kesulitan yang dihadapi, atau apalagi kalau kerja misalnya harus ada orang dalam lah, bla 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 lah dan segala macamnya. Ada teman saya kemarin itu kerja, baru aja ngelamar, interview ya, wawancara, dimintain duit mau masuk, akhirnya nggak jadi. Lah wong saya kerja mau nyari duit, lah wong saya kok dimintain duit kan begitu. Nah, ini kan adalah bagian dari salah satu dampak kelaparan itu tadi gitu. Orang udah usaha, udah susah-susah, ya kompetensinya ada gitu, kemampuannya oke, tapi tidak mendapatkan akses di situ, sehingga tidak terjadinya keadilan. Gitu. Ketidakadilan itu terlihat dari situ. Nah, absolute versus relative scarcity ya. Absolute scarcity itu apa? Kelangkaan akibat keterbatasan sumber daya. Ya, relative scarcity itu kelangkaan akibat keterbatasan human knowledge ya, dan unfair system ya. Ini bahasa Inggris makin lama makin puyang saya nanti baca ini. Ya. Nah, jadi oleh karena itu pentingnya kita ini ya melihat gitu ya, melihat bahwa sebenarnya yang menjamin rezeki kita itu siapa sih kan gitu ya. Kok sampai gila-gilanya kita dengan pekerjaan itu. Kadang-kadang orang stres gitu ya. Ya memang sih siapa nggak stres kalau di PHK kan gitu ya. Siapa sih nggak stres kalau misalnya dia dikeluarin dari pekerjaannya. Tapi sebenarnya harusnya kita lebih ini lagi gitu. Barangkali rezeki kita sama satu perusahaan itu kan segitu ya. Tapi mungkin Allah sedang membukakan jalan kepada kita dari sumber-sumber yang lain gitu. Maka oleh karena itu teman-teman, selagi kita masih usaha gitu ya, maka kita akan mendapatkan rezeki. Absolute scarcity. Nah, itu absolutnya tadi. Jadi jangan sampai jadi absolute scarcity maksudnya gitu ya. Jangan sampai nanti kita tidak dapat apa-apa. Kesulitan yang merajalela. Jadi kalau kita yakin pada Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan. Kan ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang yakin pada Allah ya, bahwa Allah yang memberikan rezeki Ar-Razzaq, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam permasalahan dalam kehidupannya. Maka banyak orang kadang-kadang di PHK itu keluar dari perusahaannya, dia khianati, ya kan, diduakan, ada segala macamnya itu ya dari perusahaannya, akhirnya apa? Setelah itu dia bangun perusahaan sendiri kan gitu. Nah, itu bukan hanya kisah-kisah sementara aja ya yang ada di ini karena tapi bagaimana ini sebuah kenyataan yang memang terlihat gitu ya. Ya banyak sekali gitu dari contoh-contoh. Mungkin diantaranya ada Bapak dan Ibu di sini. Oke, ini
Utility versus maslahah. Nah, ada pertanyaan, apa betul manusia hanya memaksimalkan kepuasan dari konsumsi barang dan jasa? Apakah tidak ada kepuasan jika seseorang konsumen berbagi pada yang lain? Nah, ini tadi yang ini tadi. Pak. Iya, benar, luar biasa ini. Nah, ini yang tabzir tadi, konsep tabzir dan israf. Tabzir itu mubazir, israf itu berlebih-lebihan. Ya. Tabzir itu udah berlebih-lebihan, dibuang lagi, kan gitu ya. Jadi tabzir ini lebih negatif dari israf. Israf itu dia berlebih-lebihan, tabzir ini udah berlebih-lebihan, mubazir lagi. Apa namanya, percuma-percuma aja gitu, nggak ada manfaatnya gitu. Ya, kalau israf itu ya, tapi ada juga mengatakan israf ini lebih sadis daripada tabzir gitu. Tapi pada prinsipnya ini dua-duanya adalah sifat dari apa namanya, utility ya, yang bersifat tidak baik atau negatif gitu ya. Nah, yang paling benar adalah maslahah ini tadi ya. Maslahah berarti kan ketika kita memberikan sebuah barang atau jasa atau suatu bantuan kepada orang lain, bagi kepada orang lain, maka kita akan merasakan kepuasan pada diri kita. Jadi intinya kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga. Itu ya. Jadi kalau kita bisa membahagiakan orang lain, kita akan bahagia. Gimana nggak bahagia melihat orang bisa senyum, ya kan? Bisa tertawa, bisa happy, bisa menikmati seperti apa yang kita rasakan juga. Makanya orang yang memahami ini ada salah satu contoh ya. Kalau kita puasa itu sebenarnya kan semuanya kita merasakan. Orang kaya, miskin, ya, pengangguran, orang yang kerja, orang yang sibuk, semuanya merasakan lapar ya. Kalau dia puasa kan gitu ya. Nah, dari situ kita akan merasakan bagaimana tidak enaknya tidak makan gitu. Nah, dari situlah timbul rasa empati, simpati ya, peduli ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tatkala itu bisa kita rasakan, maka kita akan mudah gitu ya. Mudah memberikan kepada orang lain. Dengan kita memberi kepada orang lain, orang yang memberi itu akan merasakan kepuasan juga dalam batinnya, dalam dirinya. Makanya itu tadi ada konsep an-nafsul mutmainnah ya, jiwa-jiwa yang tenang. Ya, hati-hati yang tentram ya. Hati-hati yang merasa puas. Ya, puas dan bahagia dengan berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Konsumsi dalam Islam lebih memperhatikan konsep maslahah. Nah, ini nih. Jadi lawan maslahah itu adalah mafsadah. Maslahah adalah kebaikan, mafsadah itu adalah kerusakan. Jadi sistem perekonomian itu rusak. Kenapa? Karena ada sekelompok orang yang menguasai atau dikuasai hanya segelintir orang saja. Dan berputar di situ-situ aja, di situ-situ aja. Makanya orang itu kan kenapa ada kaya banget, ada lagi miskin banget gitu, susah banget itu, kaya banget, apa aja dibeli, dia punya semuanya, koleksinya banyak, sehingga dia bingung gitu ya, mau menggunakan harta yang dia miliki itu, ya. Nah, sementara ada orang rusuk, susah banget, belangsak, miskin banget, ya, jangankan untuk makan itu, ya. Jangankan untuk memenuhi pendidikan anaknya itu, dari kontrakan aja diusir, gitu. Nggak mampu bayar kontrakan. Nah, ini yang pernah saya ceritakan juga pada pertemuan sebelumnya. Jadi oleh karena itu inilah pentingnya kita itu ya di dalam konsumsi itu tidak memanipulasi atau memonopoli ya, monopoli gitu ya. Ya, meraup semua keinginan, keuntungan-keuntungan dan memiliki secara individu tanpa mau berbagi dengan yang lain. Kan enak berbagi ya. Apa dulu ya, kata ibu-ibu, apa dulu? Nah, gitu. Baik, maslahah. Ini saya selesaikan aja lah sampai selesai, nanti baru kita diskusi. Ya. Maslahah berangkat maslahah dalam konsep maqasid syariah. Ini juga relevan dengan yang kemarin kita bahas itu. Maqasid itu kan proteksi agama ya. Bagaimana kemarin hifzuddin, hifzul nafas, hifzul nasab, hifzul akal, dan juga hifzul mal. Bukan maqasid tadi ya. Berorientasi pada pencapaian nilai.
manfaat, value kan ada hubungannya kemarin kan, ingat kan nilai-nilai value ya tentang ekonomi syariah itu. Karena ini materi saya itu biasanya saya sinkronkan lagi dengan materi-materi sebelumnya biar satu kesatuan. Dan juga apalagi, ini kan keberkahan tadi ya, al-falah gitu ya, maslahah lil ibad gitu ya, dan lainnya dan seterusnya. Jadi manfaat dan keberkahan itulah yang menjadi orientasi kita gitu ya di dalam di dalam menyebarkan atau berbagi ya, berbagi kebahagiaan yang kita miliki tadi, misalnya ekonomi misalnya, kesuksesan juga misalnya, manfaat dan keberkahan itu yang menjadi prioritas. Ketidaksesuaian dengan maqasid melahirkan madarat dan ketidakberkahan. Ini yang tadi saya sebutkan ya, bahwa maslahah itu lawannya adalah madarat, mudarat, mudar, la darar wala dirar kata Nabi. Jangan mau dirugikan dan jangan juga merugikan. Jangan menimbulkan keburukan baik bagi diri dan juga bagi orang lain. Ya, kita nggak mau dirugikan dan jangan juga merugikan orang lain. Kalau kita nggak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Nah, kadang kan kita terbalik. Gara-gara kita ingin mendapatkan keuntungan, kita kadang-kadang rela merugikan orang lain kan gitu ya. Rela merugikan orang lain. Padahal ini Islam sangat jelas ya melarang bagi kita la darar wala dirar. Aksioma maslahah. Ini masalah yang lebih besar lebih disukai daripada masalah yang kecil. Ini maksudnya kaidah ya, kaidah maslahah itu. Ya, al-maslahah al-akbar ya tentu ya ahabbu minal maslahah al-asghar. Kaidahnya begitu. Jadi kemanfaatan yang besar itu lebih diutamakan, lebih disenangi, lebih disukai daripada maslahah yang kecil. Allah juga begitu. Ya, makanya semakin besar kita memberikan kepada orang lain, berbagi pada orang lain, maka akan semakin besar ya maslahah yang akan kita dapatkan. Maslahah diupayakan untuk ditingkatkan setiap waktu, ya, non discreasing, discreasing maslahah ya. Artinya jangan sampai nanti ya semakin hari bukannya semakin maslahat, tapi malahan masalahnya hilang, mudaratnya datang, ya. Nah, tapi sebaiknya itu ditingkatkan. Misalnya di dalamnya masih ada mudarat nih. Nah, mudarat ini bagaimana hilang dan kemudian yang ada hanya maslahat saja. Itu yang menjadi orientasi kita. Berikutnya konsumen akan memaksimalkan maslahah maximization ya. Maximization. Itulah seperti itulah ya. Maaf nih kalau saya kurang fasih ini ya. Makhraj kalau bahasa Inggrisnya. Makhraj. Ya, maslahah al-akbar gitu. Maslahah yang maksimal, maslahah yang betul-betul bisa menghasilkan ya kepuasan buat kita dan juga buat orang lain gitu. Ini basis masalah dalam konsumsi ada dua ya. Barang itu bisa dikatakan maslahah karena ada dua hal. Yang pertama karena halalan, yang kedua thayyiban. Kulu washrabu ya. Wala tusrifu. Ada ayatnya juga kulu apalagi washrabu. Nah, ada lagi makanlah kamu makan makanan halalan thayyiba ya. Rizqan halalan thayyiba, dari rizqan halalan thayyiba, rezeki yang halal dan lagi baik. Artinya apa? Kita diperintahkan Allah, makan dan minumlah kamu dari rezeki yang diberikan Allah, jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan juga tidak baik kan gitu ya. Halalkah yang kita makan? Halal. Misalnya ibu bapak yang memiliki harta berlebih-lebihan misalnya. Halalkah makanan itu? Halal, tapi tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena mubazir atau israf namanya. Nah, itu ya. Nah, ada lagi manfaat versus mudarat, berkah versus tidak berkah. Manfaat boleh sama, tapi keberkahan tentu ya belum tentu sama ya. Tentu keberkahan itu beda-beda. Ada orang mungkin Bapak Ibu memberi kecil aja, dikit aja, tapi berkah, kan gitu ya. Tapi ada juga orang kadang-kadang beri banyak, gitu ya, beri banyak, berbagi dengan banyak, tapi nggak berkah gitu. Mungkin caranya yang salah, ya.
Salah satunya mungkin apa? Salah satunya mungkin tidak dengan cara yang menyenangkan. Jadi jangan sampai juga orang yang kita berikan itu ya merasa terhina, ya, merasa terrendahkan, merasa tersakiti, merasa terzolimi. Ya. Atau mungkin yang diberikan itu barang yang tidak seharusnya diberikan itu, Pak. Sumber barangnya itu. Ya. Itu mungkin yang menyebabkan juga enggak berkah. Betul. Masya Allah. Ya. Jadi ada dua sumber, karena memang keberkahan itu bersumber karena ya barang yang diberikan tidak manfaat, atau memang karena dengan caranya yang tidak baik, atau memang karena dengan barang itu sendiri, ya kan? Iya. Nah, dari sumber-sumber yang memang non halal. Bahasa halusnya kan non halal, tapi bahasa kasarnya haram, ya. Gitu. Puasa berbagi melahirkan kepuasan, tidak israf dan tidak tabdzir. Ini yang tadi yang sudah saya jelaskan. Sedikit saja tentang kalau tadi udah konsumsi, produksi nih. Produksi udah pegel nih tenggorokan saya nih. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan dulu sampai kita menunggu ini materi yang berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan tentang konsumsi, ya, konsumsi tentang produksi. Silakan. Izin, Prof. Ya, silakan. Menarik ya, Prof. Terutama yang tadi yang mubazir tadi ya, Prof. Tabdzir. Iya, yang mubazir tadi ya. Mubazir bahasa kita, ya. Memang kita tidak bisa menutup mata lah ya, bahwa di saya pribadi pun sering menimbulkan hal-hal seperti itu. Bahkan kita sendiri pun melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Misalnya melakukan pesta kecil-kecilan atau apa namanya, melakukan ulang tahun kecil-kecilan misalnya itu, Prof. Itu kan dengan memberikan pesanan makanan sekian banyak dengan harga yang cukup mahal misalnya gitu kan. Kira-kira menurut pandangan Prof gimana ya, misalnya kalau ulang tahun anak, misalnya ulang tahun anak itu kan otomatis ibu-ibu pasti memberikan yang terbaik buat teman-teman anaknya, apalagi anak-anaknya kalau di bawah 10 tahun gitu ya, misalnya pestanya di McD, pesan tuh McD-nya satu beberapa paket. Nah, sementara kan tidak semua yang dimakan sama anak-anak itu. Paling anak itu kan paling beli dapat mainan, makanan nomor 2 gitu. Sementara kan makanan udah kita beli gitu ya, Prof. Nah, kadang-kadang sering kita temukan di lapangan seperti itu gitu kan. Jangankan orang lain, keluarga kita juga pun sering melakukan hal seperti itu gitu ya. Kalau menurut pandangan Prof gimana ya hal seperti itu ya? Terkait ulang tahun, misalnya pesta di McD itu apa gitu ya. Siap. Terima kasih Pak Firmansyah ya. Ini sebenarnya luar biasa ini materinya tentang masalah traktir sebenarnya ini. Tapi gini ya, ini saya kalau bahas ulang tahun, saya sendiri sebenarnya kan tidak merayakan ulang tahun. Itu yang pertama. Kenapa? Karena memang tidak dianjurkan ya. Bahkan kalau di kalangan salaf itu haram ya. Ini salafi ya. Silakan kalau mau dipakai, silakan. Kalau enggak, juga enggak apa-apa. Tapi kalau saya orangnya silakan. Ini orangnya yang lebih toleran lah ya terhadap praktek-praktek ulang tahun. Kebetulan kemarin malam anak saya juga ulang tahun. Itu yang bungsu 4 tahun ya. Itu juga sama. Ini kasusnya gini teman-teman. Kenapa? Ini saya cerita dulu. Dan persis banget di contohnya McD. Kemarin itu kan anak saya kan diundang sama tangga lah gitu ya. Tangga acaranya di McD. Tapi ini karena dia nanya ke saya, gimana Ustadz konsepnya? Nah, ini sekaligus nih menjawab Pak Firmansyah ya. Menjawab dari pertanyaan tadi, sekaligus mungkin pernyataan juga dari saya. Jadi teman ini nanya, gimana baiknya Ustadz ya, ulang tahun ini supaya dia tidak mubazir atau tidak sesuai dengan Islam atau gimana gitu ya. Soalnya anak saya ya karena kita ini ya gimana, kalau nggak dirayain gimana, rasanya gimana kan gitu ya. Akhirnya intinya gini, dia udah tahu sebenarnya ini satu hal yang memang apa namanya ya tidak dianjurkan atau tidak boleh atau gimana lah itu. Tapi gini, intinya gini, dia menanya solusinya gimana sih. Sementara anaknya juga pengen ulang tahun. Anaknya juga udah inilah gitu ya. Ada TK, ada SD juga. Jadi
udah ngerti hal-hal yang begituan. Kalau kecil mah dia nggak ngerti kan gitu. Kecuali memang kita sendiri yang berinisiatif. Jadi akhirnya gini, gimana caranya supaya lebih islami? Nah, ini sebenarnya pertanyaan begitu. Ini sesuai juga dengan jawaban nanti yang akan saya sampaikan kepada Pak Firmansyah dan teman-teman. Jadi saya bilang gitu, kalau memang misalnya ingin yang lebih islami, nggak apa-apa ulang tahun. Pertama, silakan Bapak Ibu, kalau misalnya ada rezeki, undanglah anak-anak yatim piatu, kan gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Pak Firmansyah misalnya ada 100 orang nih undangannya. Jangan orang-orang konglomerat, orang-orang kaya semua. Itu mah udah biasa makan makanan yang enak-enak kan gitu ya. Nah, solusinya gimana? Ya udah, Bapak atau Ibu itu undanglah anak-anak yatim atau orang-orang yang memang sulit ekonomi orang tuanya. Undanglah teman-teman anak-anak kita. Nggak apa-apa juga diundang orang yang kaya-kaya juga, nggak apa-apa teman-teman anak kita yang memang orang tuanya apalah gitu ya, memiliki ekonomi yang mapan gitu, nggak apa-apa juga. Tapi jangan lupa gitu ya, di samping itu supaya mengambil keberkahan di saat ulang tahun anak kita itu, ya kita nggak apa-apa undang. Nah kan paketnya udah ada tuh, ya udah ditraktirin, dikasih semua tuh paketnya, ditraktirin kan berarti senang banget tuh mereka mendapatkan gitu ya makanan ya, dari ulang tahun gitu ya dari anak-anak kita, baik itu makanan ataupun mainan. Itu kan bagian dari pemberian juga, kepuasan juga ya, bagian dari pemberian yang baik ya, dan insya Allah juga akan mendapatkan respon yang baik juga bagi anak-anak itu. Nah, kalau hukumnya itu sangat dianjurkan untuk berbagi. Mungkin dengan caranya aja yang lebih modern. Di McD lah, di McDonald's sama juga ya. Di KFC lah, atau di mana lah kan gitu ya. Jadi, atau mungkin di restoran, atau mungkin di Shabu Hachi atau gimana. Terserah. Yang penting tergantung kantongnya Bapak Ibu lah. Tapi intinya jangan sampai itu tadi, mubazir. Kadang-kadang kan ada juga, ya udah pesan makanan, undangan nggak hadir. Atau nggak datang. Atau memang misalnya kebanyakan pesan. Ya akhirnya mubazir, padahal sudah dibeli kan gitu ya. Nah ini sebenarnya itu Bapak Firmansyah, jawaban saya bahwa supaya lebih berkahnya undanglah orang-orang yang memang ekonominya lebih sulit ya, berbagi kepada yatim piatu, atau misalnya habis dari McD berkunjung ke panti asuhan dan semacamnya gitu ya. Nah itu untuk cara-cara yang lebih berkah dan lebih soft menurut saya, dan lebih maslahah gitu ya buat masa depan anak-anaknya. Itu akan menjadi kesan yang baik gitu bagi mereka kelak gitu ya. Mereka akan senang gitu. Saya juga sering begitu kalau misalnya gini, ke anak saya itu saya kasih duit, itu malahan biasanya kalau ada pengemis atau yang minta atau pengamen atau apalah gitu ya, yang suka minta duit ya, yang memang memperhatinkan gitu ya, itu pasti anak saya tuh melihat, Bapak, Pak, kasihan Pak itu orang itu Pak, minta duit Pak, untuk meminta duitnya itu adalah untuk sedekah kan gitu. Nah ini bagian dari salah satu cara-cara saja pembiasaan. Dengan biasa itu anak-anak juga akan terbiasa, akan tersimpan ya di dalam pikirannya itu bahwa suatu perbuatan baik itu mesti dilakukan secara kontinu. Nah terakhir Pak Firmansyah, kan ini ya sebaiknya memang, tapi ini juga ini ya bukan ekstrim atau gimana ya, sebaiknya kalau memang kita mau berbagi dan juga mau traktir, ini solusi ya bukan solusi dan bukan saya ekstrim juga tidak, tapi hanya memberikan suatu gambaran bahwa ketika kita berbelanja, ketika kita ingin yang ada acara, carilah memang tempat-tempat yang mungkin barangkali di situ agak ini ya, bahasa gimana ya cara mensederhanakannya. Contoh gini, warung-warung yang memang sangat sedikit penghasilannya, yang tidak berjual beli. Warung-warung kecil gitu ya. Kalau McD, KFC apa semacam kan memang udah inilah Shabu Hachi orang kaya-kaya semua kan gitu. Bahasa sederhananya dari dosen saya itu, dosen ekonomi syariah juga, ya jangan memperkaya orang yang sudah kaya kan gitu bahasanya. Pasti ada lagi nanti yang menyanggakan, Pak gini kan orang-orang yang datang juga orang-orang yang berkelas, orang yang gini, teman-teman kantor. Malu lah kalau misalnya di warung-warung emperan atau di ayam penyet atau ayam geprek dan semacam gitu ya. Inilah perlunya kita memberikan pemahaman ya pada teman-teman kantor kita, kolega kita, ya kepada siapapun lah gitu ya yang kita ajak ya untuk berbagi di hari itu.
Tujuan kita adalah berbagi. Jadi bukan karena ingin menjalankan tradisi, bukan hanya foya-foya, bukan hanya hura-hura dan semacamnya gitu. Makanya saya kalau ada ulang tahun tuh pasti saya disuruh doa sama tausiah, nasihat buat anak-anak ini. Nah, kemarin juga seperti itu di Bintaro itu saya diundang juga ya. Ini alhamdulillah jadi lebih islami, nggak apa-apa ulang tahun kalau mau ada nyanyi dia ya terserah, itu kan udah menjadi tradisi juga ya. Nggak bisa juga kita cut gitu ya. Tapi yang menjadi apa namanya pakemnya adalah bahwa di dalam setiap ulang tahun itu ada nilai-nilai Islam yang kita infuskan gitu. Oh bahasa lagi keren. Yang kita tularkan kepada anak-anak kita. Bahasa rumah sakit infuskan. Oke, itu aja mungkin Pak Firmansyah. Yang lain mungkin barangkali ada yang mau ditanya. Prof. Ya, Prof. Ya, mana dulu nih? Mbak Nurfi atau Mbak Cici? Oh, Ibu Cici. Mbak Cici aja deh. Oke, Mbak Nurfi. Ini ada beberapa pengalaman yang di dalam kegiatan Idul Fitri. Ya. Jadi Idul Fitri ini banyak sekali karena kebiasaan habit dari ada salah satu keluarga saya itu membuat makanan itu sangat berlebih-lebihan dan itu jangan sampai ada kurang. Jadi tujuannya itu jangan sampai ada kurang. Niatnya baik, ingin memberikan atau menyajikan aneka makanan sangat banyak. Setiap hari raya itu memberikan aneka sampai 15 macam aneka makanan dan minuman sehingga yang datang itu bahagia. Tetapi di dalam acara Idul Fitri itu yang datang lebih banyak yang non Muslimnya justru karena keluarganya banyak yang noni. Ya. Nah, ya. Tetapi di saat belanja itu kan kita sudah memprediksi akan membazir kalau tidak habis. Tetapi setelah selesai perkumpulan atau Idul Fitri, saudara-saudara pulang dengan membungkus makanan atau memaking makanan sehingga tidak terbuang atau tidak basi. Nah ini Prof, jadi serba salah ini ya. Mungkin tidak ada hubungannya dengan bisnis ekonomi, tetapi kalau secara belanjanya pasti ada kerugian karena tidak ada income balik ya kan, karena ini ada uang pengeluaran. Nah saya sebagai salah satu keluarga akan membantu persiapan acara tersebut setiap tahun, tapi serba salah, tidak dibantu juga tidak memungkinkan membantu, tetapi di saat membantu hati saya bertentangan gitu loh. Menurut Profesor bagaimana ya dalam hal situasi seperti ini? Masya Allah. Ya luar biasa ini. Jadi simpelnya gini, kalau kita dalam keluarga itu kan tentu harus menimbang dan melihat dan memperhatikan juga ya bagaimana menjaga perasaan dan juga menjaga keharmonisan. Itu juga menjadi penting. Selama itu tidak fatal banget gitu ya, atau tidak melanggar dan keluar dari jalur gitu ya, itu nggak ada masalah. Kalau menyiapkan makanan, kalau memang ada yang mau datang tamu atau memang boleh dibungkus ya berarti itu bagus, berarti itu solusi. Ya, yang jadi masalah kan kadang-kadang kan kita ada juga ya, yang banyak juga yang sudah terbuang begitu saja ya, terbuang begitu saja, tidak tersalurkan, tidak terdistribusi dengan baik gitu ya. Kalau memang ada opsi seperti itu, habis makan kemudian yang lain dibungkus, bahkan bukan sisanya dibungkus tapi disisain untuk dibungkus kan gitu ya bahasanya gitu. Kadang-kadang kan kita sisa-sisa baru kasih orang, kan ini ada sisa nih buat kamu aja, nggak boleh. Tapi saya sisain nih buat kamu nggak apa-apa. Berarti kan itu sama posisinya dengan yang kita makan kan gitu ya. Meskipun sebenarnya sisa itu juga sama dengan yang kita makan, tapi bahasanya itu kan agak sedikit gimana gitu ya. Nah, jadi orang yang menerima juga akan terasa direndahkan gitu ya. Kok sisa-sisa dikasih saya kan gitu. Padahal sebenarnya kita sisain gitu ya, bukan sisa-sisa gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua ada non-muslim. Non-muslim kalau kita yang masak nggak apa-apa. Nah ini repotnya gini teman-teman, terutama yang ada yang sebagian mu'alaf gitu ya, teman-temannya sebagian ada yang keluarganya masih non-muslim. Ini masalah makanan ya, makanan ini mudah-mudahan teman-teman paham ya maksud saya gini, tidak maksud ini dan itu ya, tidak masuk ekstrim juga, rasis juga tidak. Tapi
alangkah baiknya dan alangkah waspadanya kita gitu ya ketika memang makan atau minum di tempat rumah saudara yang memang ada yang non atau teman atau bahkan mungkin kolega atau sahabat kantor gitu ya yang memang non muslim. Saya dulu pernah kerja di salah satu perusahaan ya di Jakarta Pusat itu perusahaan, dan itu rata-rata mulai dari manajernya, branch manajernya sampai sekretaris sampai supervisornya sampai ininya itu orang non semua gitu. Dan termasuk Chinese juga, tapi baik sama saya. Bahkan saking baiknya itu setiap hari saya dibawain makanan gitu. Dan mohon maaf saja secara halus saya tolak. Kebetulan saya kan sering puasa gitu ya. Saya bilang saya puasa Nabi Daud, saya nggak makan. Gitu. Saya mohon maaf kalau misalnya makanan dia beli di luar biasa nggak ada masalah bagi saya. Ini masalah keyakinan ya, masalah keyakinan yang Mbak Cici ya. Tapi kalau misalnya dia masak dan dia makan dari bawaan makanan dari rumah, bukan susun atau gimana, saya nggak bisa terima kan begitu. Karena kan kita nggak tahu dalam Islam itu kan bejana atau perkakas itu kan antara Islam dan non-Islam itu kan harus dibedakan. Seperti halnya juga pernah Rasulullah di zaman dulu kan, ketika dia diundang ke acaranya non-Muslim dia datang, tapi dia tidak makan minum di situ kan gitu. Dia datang saja gitu. Nah, ini salah satu bentuk toleransi saja. Ini khusus Mbak Cici yang misalnya bertandang ke rumah saudaranya ya, atau misalnya makan di rumah saudaranya kalau diundang. Tapi kalau misalnya yang datang ke rumahnya, berarti kan Mbak Cici yang menyediakan. Berarti kan secara hukum Islamnya nggak ada masalah. Itu bagus, itu kan mempererat hubungan juga. Bukan hanya sesama Islam, tetapi juga di luar Islam kan gitu ya. Apalagi masih dalam rangka keluarga besar kan gitu ya. Contoh aja tuh dari Ustadz Felix Shaw ya, luar biasa itu kalau kita lihat toleransinya ya dalam berkeluarga, orang tua ya kan, masalah makan dan minum dengan ini mereka itu sangat luar biasa. Contoh yang ideal lah menurut saya kalau misalnya masalah perbedaan agama gitu. Meskipun Ustadz Felix Shaw kita tahu betul bagaimana pemahaman agamanya juga bisa dikatakan ini ya tidak ada abu-abunya gitu ya. A ya A, B ya B, tapi ketika dia masalah orang tua, masalah keluarga, dia sangat toleransi menurut saya gitu ya. Nah itu aja Mbak Cici ya. Jadi ini pandangan saya. Mudah-mudahan tidak ada yang disebutkan. Nah itu. Terima kasih. Oke. Mbak Novi. Ya. Satu lagi lah. Sebelum kita tutup. Mungkin ada nyambung nggak ya ke ekonomi Islam? Misalnya gini Prof, kan ada setiap perusahaan itu ada namanya dana CSR ya, yang memang dikeluarkan untuk membantu sekolah atau pesantren atau apa gitu, Prof. Nah, ini ada salah satu perusahaan yang dia memang menyalurkan dana CSR-nya itu ke salah satu yayasan, itu dia di yayasan pesantren gitu, Prof. Nah, tapi dana CSR ini diminta untuk mengumpulkan kesepakatan antara si perusahaan dengan si pesantren tadi gitu. Jadi ada kayak keuntungan gitu dia, Prof. Nah, itu bagaimana ya, Prof? Menurut dari tujuan konsumsinya dan sumber dananya kan itu dari si CSR, tapi dia minta ada benefit gitu, Prof, yang didapatkan dana CSR itu. Nah, si pesantren tadi mungkin karena membutuhkan dana juga kali ya. Mengiyakan itu gitu, Prof. Nah, itu bagaimana dari sisi ekonomi? Ya, pertama CSR itu boleh-boleh saja, mau untuk masjid, mau untuk pesantren, bahkan mungkin untuk gereja pun juga nggak ada masalah kan. Itu kan dana umum ya sebenarnya ya, untuk keagamaan, untuk sosial ya, untuk sosial, untuk kemanusiaan juga, atau untuk ya apa aja lah yang bermanfaat kan gitu ya, untuk buat jembatan, untuk bantu orang sakit, sosial lainnya gitu. Apalagi memang perusahaan itu perusahaan yang memang bergerak di bidang umum saja, bukan perusahaan syariah atau mungkin bukan bank Islam misalnya ya. Nah, adapun masalah profit, ini yang jadi permasalahan ini. Dalam Islam itu kalau memberi ya jangan harap kembali kan gitu ya. Jadi cukuplah Allah yang memberikan balasan yang terbaik gitu, balasan yang baik gitu ya. Jazaa'ul ihsan ilal ihsan kata Allah dalam Al-Qur'an.
Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan lagi. Gitu. Memang bukan di dunia ini kita dapatkan, tapi ya di akhirat gitu. Nah, ada orang memanfaatkan, mohon maaf gitu, lembaga-lembaga sosial, LSM, yayasan, pesantren, pendidikan, bahkan mungkin masjid gitu ya. Tapi berharap ada profit di situ. Nah, profitnya dilihat dulu seperti apa. Kalau misalnya bagi hasil atau apa, itu bukan dana sosial namanya, bukan ini, tapi itu mungkin kerjasama atau ini MOU ya, tuh. MOU itu kontrak musyarakah namanya apa? Yeah. Kontrak bisnis atau ini ya proyek namanya gitu ya. Bukan CSR. CSR itu kan memang udah diasingkan, bukan diasingkan, maksudnya udah disisihkan untuk itu. Dana bantuan lah ya, untuk Pak ya. plus diberi udah nggak ada harap kembali lagi gitu. Jadi salah dalam memahami CSR aja nih. Yang kedua, yang ketiga adalah jangan sekali-kali ya itu tadi ya ada juga kadang-kadang kan terhutang. Nah ini yang bahaya nih, terhutang. Ada hubungan sebenarnya orang ini membantu dari perusahaan ini membantu dengan dana CSR. Tapi orang ini kok yang dibantu jadi sistemnya kok jadi hutang gitu. Ini kan juga kaitan dengan profit tadi ya. Tapi ada profitnya itu profit basis presentasi, ada yang memang dihutangkan. Dana CSR itu dalam Islam ya udah dana lepas aja gitu, jangan ada hutang lagi gitu. Tidak ada kewajiban untuk seseorang atau lembaga itu untuk mengembalikannya lagi gitu. Kalau ada seperti itu ya, kalau saya sih sebagai ketua yayasan atau LSM saya nggak terima itu seperti itu. Kenapa? Karena itu berisiko ya. Bisa-bisa nanti lembaga yayasan kita yang disita kan gitu ya. Kalau kita nggak bisa bayar atau balikin itu, atau nggak bisa memberikan profit kepada mereka gitu. Nah itu aja Mbak Nurfi ya, barangkali kita tutup closing dulu ininya pertanyaannya, ini sangat menarik dan alhamdulillah ini sangat aktif sekali ya teman-teman ini. Tapi masih ada beberapa slide lagi, barangkali teman-teman bisa baca ya nanti di lanjutannya ya, karena ini masih ada agenda-agenda lain yang akan saya selesaikan setelah ini. Nah ini itu ya udah selesai kita masalah konsumsi. Kalau produksi oke lah yang kemarin kan, mulai dari mempersiapkan bahannya, udah pernah juga sih kita singgung. Mulai dari tempatnya, cara produksinya, cara mengemasnya, cara penyajiannya, bahkan sampai nanti cara pendistribusiannya gitu ya, susah nih. Nah, itu harus sesuai ya, jangan ada sesuatu yang bersifat gharar ya, tidak jelas atau mungkin riba atau zalim ya, zalim kepada hak orang lain. Nah ini masalah pengertian dan ruang lingkup, saya rasa produksi sudah tahu lah ya, bagaimana cara mencari, mengalokasi, mengolah ya sumber daya itu menjadi sebuah output gitu ya, dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Jadi tujuan produksi itu sebenarnya maslahah ya, kalau kita lihat itu ya, maslahah bagaimana dari hasil produksi itu bisa bermanfaat untuk orang banyak kan gitu ya. Saya rasa tidak ada perdebatan di dalamnya, baik itu mungkin konvensional maupun syariah ya, juga sebenarnya untuk kepentingan orang lain gitu. Kepentingan maksudnya untuk kepentingan orang banyak juga rata-rata. Tapi bedanya kadang-kadang kan itu tadi, ada keterbatasan dalam pendistribusiannya gitu. Ya, setelah diproduksi ada distribusi yang terhambat ya, yang terhalang di jalanan sehingga tidak sampai gitu kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah ini yang harus apa ini terpotong lagi ya. Ini kita lanjutkan aja dulu, nanti teman-teman bisa baca. Nah inilah saya ingin bahas dulu profit menurut Islam. Menurut teman-teman itu profit itu boleh nggak kita dapatkan dalam Islam? Boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Namanya ar-ribhun atau tambahan. Ya. Dalam Islam itu boleh seseorang itu mendapatkan keuntungan, tapi kan dilihat dulu ya, bagaimana cara dia itu mendapatkan keuntungan itu, apakah dengan cara-cara yang zalim, akad-akad yang batil, yang tidak jelas, yang gharar, yang hanya menguntungkan sebelah pihak atau yang menguntungkan pemodal saja, kan gitu ya. Nah, itu dilihat. Baru di situ profit itu boleh dimiliki. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa konsep
profit ya, just profit atau profit yang adil gitu. Profit yang adil gitu ya. Jadi bagaimana profit yang adil itu pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Profit yang adil itu kan profit yang memang ketika profit ya profit bersama. Kalau rugi ya rugi bareng-bareng gitu. Dalam usaha kan nggak seperti itu kenyataannya itu dalam konvensional itu. Nggak mau gitu. Pemodal itu nggak mau dia rugi. Nggak mau dia kalau misalnya modalnya kebalik lagi ya yang usahain itu rugi ya rugi kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ada keuntungan baru dia dapat sama-sama. Kalau kerugian ya kerugian sendiri gitu. Yang dirasakan oleh ini oleh usahanya. Bagaimana operasionalisasinya konsep profit yang adil? Nah, ini profit yang adil nih. Ya, sumber profitnya itu ya riba atau ar-ribah. Boleh nggak itu? Jadi dari riba nggak boleh. Ya, kelebihannya itu bukan kelebihan riba maksudnya gitu ya. Bukan karena menternakkan uang, karena bukan kelebihan dari uang riba gitu ya. Tapi ke profit itu lebih ke usaha yang memang real ya. Jadi bentuknya apa namanya? Ya dalam usaha yang real. Dan itu dilihat lagi nanti akadnya seperti apa. Tidak ada unsur-unsur ribanya di dalamnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, return ya. Bagi faktor produksi lain yaitu buruh, tenaga kerja, dan kebijakan upah. Ini salah satu cara mendapatkan profit. Ya. Memang dari sekian banyak yang paling banyak apa usaha-usaha yang kita lakukan itu adalah dari usaha-usaha yang memang mendapatkan ya di antara maksud saya di antara profit-profit yang paling besar itu adalah dari usaha-usaha bisnis yang kita lakukan. Ya bergerak di bidang ekonomi. Nah, kalau orang-orang yang bekerja atau mendapatkan upah dan segala macam itu kan profitnya itu sebenarnya bukan profit, itu hanya hak dasar saja. Ya, kalau yang profit itu kan misalnya dia kerjasama antar si A dan si B, kemudian mendapatkan keuntungan usahanya itu, ya naik misalnya penjualannya, orang yang bisnis misalnya penjualannya jadi 200% misalnya, berarti dapat keuntungan yang besar. Itu namanya keuntungan. Tapi kalau ada yang kerja upah staff misalnya itu kan hanya memang haknya yang ini standar saja gitu, bukan profit namanya gitu. Bukan keuntungan di situ. Memang hak dasar yang memang dimiliki oleh seseorang. Ini mikroekonomi syariah ya. Tadi mikro, tadi ini makronya. Wah, ini masih panjang, baru makro, mikro ya. Panjang sekali. Nah, kita bahas dulu secara singkat ya. Nah, sambil menutup ya pertemuan kita pada malam hari ini masih ada sekitar 5 menit lagi. Makroekonomi syariah. Makroekonomi syariah itu bidang ilmu ekonomi Islam yang kontemporer yang relatif baru ya berkembang dan belum se-advance ekonomi konvensional ya, khususnya mazhab neoklasik ya. Nah, sifat kajiannya itu makroekonomi Islam saat ini adalah kajian historis saja. Ya, dari historisnya, teoritisnya, ya, kemudian konsep operasionalisasi kebijakan ya. Dan ini masih sangat terbatas ya. Dan didominasi pada sektor moneter keuangan ya. Keuangan ya. Kenapa alasannya? Ekonomi Islam kontemporer baru berkembang dalam 4 dekade terakhir ya, lebih dominasi oleh institusi keuangan dan perbankan syariah saja. Makanya moneter tadi kan. Moneter. Belum ada negara Islam yang 100% menjadikan ekonomi Islam sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi. Nah, ini tadi. Kenapa belum berkembang, masih baru ya, baru beberapa dekade ini karena memang belum begitu ya banyak negara-negara yang menggunakan gitu. Apalagi yang menggunakan 100% gitu. Dalam menggunakan kebijakan-kebijakan. Salah satunya sistem perbankan syariah saja. Keuangan Islam itu juga belum 100% gitu. Masih dalam penyempurnaan dan tahap penyempurnaan lainnya. Berikutnya apa nih? Nah, ini sedikit lah ya. Masalah salah satunya makro itu. Pada teori pendapatan ya. Ada zakat dan konsumsi agregat. Ini saya lanjut saja. Teman-teman lanjutkan bahasa. Moneter juga ini berat juga.
Nanti kita diskusi lagi lah, waktunya udah habis. Tapi intinya di sini nih. Saya mau lihatkan pada Bapak Ibu itu ya jangan sampai ada riba ya di dalam, no riba. Nah, riba. No riba. Ya, di bunga. Di bunga sistem ekonomi moneter nih susah jelasin juga nih. Lanjutin aja lah. Dibaca sendiri. Waktu udah habis. Ini di sini nih prinsipnya nih. Ya, mulai dari gimana nih? Kelihatan. Ya, pokoknya inilah ya. Ini apa nih? Beli atas ini. Uang ya. Oh, ini. Islamic Economic and Financial System ya. Ada uang, pasar, barang atau jasa. Ini ke perusahaan, ada rumah tangga ya. Ini kelihatan di sini nih. Dividen tengahnya bagi hasil upah dan sewa. Nah, ini bagi hasil. Ini sektor faktor produksi nih. Dan lahan tenaga kerja. Itu ya ini saling tersinkronisasi nih. Ya, kemudian lahirlah ada perbankan syariah, pasar modal syariah, dan juga bisnis syariah, lain-lain dan lain sebagainya. Tapi sekarang karena moneter itu bergerak di bidang perbankan syariah dan pasar modal syariah, bukan pasar modal. Pasar modal syariah ya, bukan pasar modar gitu ya. Ini pasar modal. Dan juga pasar modal. Karena nggak untung ya modal dia, nggak pulang modal. Nggak pulang modal. Nah ini terakhir, Bapak Ibu, mana nih? Nah ini sistem moneter Islami ya. Goal Monetary System. Goal Monetary System. Ini bahasa Inggris apa bahasa Belanda saya ini? Aset, ini konsep keuangan Islam lah pokoknya ya. Masya Allah. Pegal juga ngomong ini. Nah, ini coba jelaskan pembagian riba dan contohnya. Ini bisa di komen aja nanti. Terutama di add linknya silakan di komen nanti. Tentang riba, misalnya Bapak Firman bahas tentang riba nasi'ah. Atau Mbak Nurfi riba fadil. Mbak Cici riba jahiliyah misalnya dan lain seterusnya. Boleh nggak apa-apa? Kasih contohnya nanti. Bagi yang mau saja. Nanti akan saya baca. Itu wajib. Allahu a'lam. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu, saya ringkas-ringkas saja karena memang waktunya sudah habis dan sudah berakhir ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya para peserta pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah, terutama bahasa Inggrisnya yang kurang fasih ya. Nanti saya akan belajar ke kampung Inggris nanti ya. Gimana tuh katanya? Kampung Inggris. Pare. Di Pare. Udah niat saya mau belajar bahasa Inggris, tapi belum ada waktunya nih. Karena saya memang pengen tinggal di sana. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi. Itu saja barangkali saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya tadi gimana Pak? Absennya Pak? Absennya gimana Pak? Ini karena udah lewat, jadi saya absen checklist semua karena semuanya hadir saya lihat ini. Iya. Paling Pak. Ya satu yang nggak hadir sama. Nggak ada sih. Oke, siap. Kita stop ya.